Malahan banyak tunas juga yang saya buang. Nih, ini tunas-tunas saya buang. Kenapa? Jadi ini tapi kenapa yang satu pohon ini dia malah salto seperti ini, Lur? Tapi ini hama kutu ini semakin lebih kuat dia tuh. Setiap kuncup paling atas ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan, gimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan kita semua selalu dalam keadaan baik dan sehat ya. Dan semoga kita semua dipermudah dalam segala urusan. Selamat pagi kawannya. Sekarang hari Selasa tanggal 10 September tahun 2024. Waktu pagi sekitar pukul 7:40. Dan ini perkembangan untuk cabai keriting terhitung hari ini sudah berusia 55 hari setelah tanam. Nih Lur, bisa dilihat alhamdulillah ya. Setelah penyepraian kemarin ini untuk pembungaan jadi buah semua. Nih bisa dilihat seperti ini. Nah, ini dari buah dari cabang pertama hingga cabang yang ke paling atas ini pembuahan jadi semua. Nih Lur, ini cabang pertama. Ini buah cabang kedua, ini buah cabang ketiga, keempat, kelima, keenam. Ini alhamdulillah jadi buah semua tuh. Nah, setelah dilakukan penyepraian kemarin ya. Dan alhamdulillah juga Lur ya, kemarin sore di sini ada turun hujan lumayan lebih lama, sekitar 1 jam hingga 2 jam nih. Bisa dilihat nih tanah-tanahnya juga seperti ini, sudah basah. Dan mudah-mudahan saja untuk cabai keriting ini segera cepat sehat Lur ya, dikarenakan ini pertumbuhannya setak dikarenakan kemarau yang sangat ekstrim, cuaca yang begitu panas. Mudah-mudahan setelah adanya hujan ini pertumbuhannya normal, terbilang lebih bagus lagi. Dan untuk pembuahannya seperti ini Lur. Ini dari atas hingga dari bawah maksudnya Lur, hingga atas ini pembuahan jadi semua tuh, bisa dilihat alhamdulillah ya. Untuk pembungaan juga nih bermunculan, memang sebagian ada yang rontok nih seperti ini rontok Lur, tapi ini terbilang normal ya, rontoknya tidak rontok terlalu parah nih seperti ini. Nah seperti ini Lur untuk pertumbuhan cabai keriting hari ini di usia 55 hari setelah tanam. Nah akan saya perlihatkan Lur ya, nanti di pertengahan bulan ini akan saya kocor menggunakan pupuk organik ini nih. Ini sudah saya fermentasi sudah lebih dari 7 hari. Nih akan saya perlihatkan Lur. Nah ini pupuk yang sudah difermentasi itu. Dan ini nanti akan saya gunakan akan saya kocorkan nanti di pertengahan bulan sekitar tanggal 15. Nih seperti ini, tanggal 15 itu jatuhnya kalau tidak salah di hari Minggu. Nanti hari Minggu akan saya lakukan pemupukan kocor tahap kedua di bulan September ini. Nah perawatan hari ini di usia 55 hari setelah tanam akan saya aplikasikan insektisida, karena ada beberapa tanaman yang terserang keriting parah ataupun keriting yang sangat akut sekali Lur ya. Nah yang saya maksud tanaman yang terserang keriting akut parah seperti ini Lur. Nih lihat setiap kuncupnya dia, parah banget Lur ya. Dan ini padahal untuk pencegahan keriting daun sudah saya rutin mengaplikasikan dan merolling insektisida. Tapi ini hama kutu ini semakin lebih kuat dia tuh. Setiap kuncup paling atas ini parah banget Lur nih, mengkerut sekali ya. Tuh bisa dilihat. Nah di penyepraian kali ini akan saya basmi secara total dengan menggunakan 2 bahan aktif sekaligus dari
dari dua merek insektisida, begitu kawan ya. Nih bisa dilihat ini kalau menurut saya ini sudah akut, sudah parah sekali nih. Lihat kuncup muda paling muda itu ini mengkerut banget lur. Nah seperti ini ya, dan ini hanya ada satu. Jika ini dibiarkan maka ini tanaman ini tidak akan berkembang, ini lama kelamaan dia akan kerdil. Nah setelah hamanya merusak tanaman ini, maka hamanya akan berpindah kepada tanaman yang sehat di sekitarnya nih seperti ini. Maka jika tidak diaplikasikan insektisida dengan segera, dengan tepat, maka penyebaran keriting daun ini semakin cepat mewabah. Nah seperti ini lur. Alhamdulillah ini akan saya jaga tanaman yang sehat, dan juga ini akan saya sembuhkan tanaman yang terserang keriting parah. Dan ini untuk perkembangan cabai rawit kaliber kawan ya. Dan untuk cabai rawit kaliber kemarin sudah saya lakukan pruning daun yang paling bawah nih seperti ini. Biasanya daun yang paling bawah itu dia besar-besar dan lebih banyak menghabiskan nutrisi. Dan ada juga yang berkomentar, Kang sepertinya itu kurang unsur fosfat di dalam tanah. Memang benar kawan ya, karena untuk unsur fosfat ini tidak saya aplikasikan lebih banyak lagi, dikarenakan saya belajar dari penanaman musim tanam kemarin. Malahan banyak tunas juga yang saya buang. Nih, ini tunas-tunas saya buang. Kenapa? Jadi ini kan jarak tanamnya ini berapa lur ya? 50 cm. Jika saya pelihara tunas ini, tanaman akan sangat rentan sekali terserang penyakit, salah satunya penyakit busuk kuncup ataupun busuk Phytophthora. Di tahun penanaman kemarin itu tunas itu saya rawat semua, tapi saya kewalahan untuk mengatasi penyakit busuk kuncup ataupun busuk Phytophthora. Nah sebenarnya ada juga tunas yang saya rawat ini yang paling banyak 4. Ini tunas pertama, ini tunas kedua, ini tunas ketiga, dan ini tunas keempat. Nah yang kalau bagian sana itu untuk tunas hampir tidak ada lur ya, saya buang semua karena untuk meminimalisir penyakit jamur, seperti itulah kira-kira nih seperti ini. Setelah saya lakukan pruning daun, tuh daunnya banyak juga yang saya buang lur ya, dikarenakan ini sudah mulai memasuki musim penghujan, juga untuk mencegah terjadinya tingkat kelembaban yang cukup tinggi nih. Banyak juga lur. Nah ini nih tunas yang saya buang nih, banyak juga tuh. Ini tunas-tunas yang saya buang nih, yang dirawat cuman satu, ada satu seperti ini lur. Nih ini 3, dan ini 2, ini 2 nih seperti ini. Jadi setiap keputusan yang saya ambil itu sudah belajar dari pengalaman penanaman cabai rawit kaliber tahun 2023-2024. Kalau yang ini penanaman tahun 2024-2025. Begitu kawan ya. Nah, dan untuk insektisida yang saya gunakan kali ini didouble dengan fungisida kawan ya. Nih ini nih obat yang saya gunakan. Nih seperti ini kondisi pagi ini tanaman setelah kemarin diguyur hujan. Dan untuk insektisida yang saya gunakan ini, nah saya menggunakan insektisida bahan aktif abamectin, kemudian saya gabung dengan insektisida dari Meta. Ini bahan aktifnya di Metoat 400 gram per liter. Dan untuk fungisidanya kali ini saya menggunakan ini fungisida sistemiknya saya menggunakan dari Beyond M. Dan juga untuk fungisida kontaknya selalu saya sertakan, saya menggunakan dari fungisida kontak dari Antrakol bahan aktif Propineb 70%. Baik kawan ya, sebelum dibahas lebih lengkap berapa sih dosis yang digunakan dalam penyepraian kali ini di usia 55 hari setelah tanam, baiknya simak dulu cuplikan berikut ini.
Untuk kondisi cuaca di pagi ini seperti ini lur ya. Nih seperti mendung-mendung seperti ini. Mudah-mudahan kembali turun hujan. Dan baik, mari kita memulai untuk meracik pupuk yang digunakan hari ini di usia 55 hari setelah tanam. Yang akan saya aplikasikan terlebih dahulu ini fungisida kontak dari Antrakol. Untuk dosis akan saya gunakan sebanyak 2 sendok makan saja, tapi takarannya full seperti ini lur ya. Ini 1 dan ini 2. Kemudian ini dilarutkan terlebih dahulu fungisida Antrakolnya. Dan untuk fungisida Antrakol ini dia jenis WP ataupun wearable powder ataupun dalam bentuk tepung seperti ini nih. Nah seperti ini. Dan untuk perolingan fungisida sistemiknya kali ini saya menggunakan dari Bion M produk Singenta. Ini juga sama jenisnya jenis WP wearable powder, namun kelebihan dari Bion M ini dia memiliki double bahan aktif ganda. Bahan aktif ACBN Solar S-metil sebesar 1% dan bahan aktif Mancozeb sebesar 48%. Dan kemudian untuk dosis dari Bion M ini sama dosisnya seperti Antrakol, akan saya gunakan sebanyak 2 sendok makan saja. Sebentar lur, ini susah, sudah mau habis masalahnya ini. Cukup 2 sendok makan saja untuk fungisida Antrakolnya. Ini 1 itu kurang penuh sebenarnya lur. Nah yang sendok kedua kita bikin penuh. Nah seperti ini. Dan ini kedua. Dan ini sama-sama bentuk WP ataupun dalam bentuk tepung, sehingga ini bisa saya campurkan bersamaan dengan fungisida Antrakolnya. Seperti itu kawan ya. Nah ini dilarutkan terlebih dahulu seperti ini hingga benar-benar 100% larut sempurna. Nah setelah ini 100% larut sempurna, ini tinggal dimasukkan saja ke dalam tangki sprayer. Dan ini kedua fungisida ini kontak dan sistemik sangat bagus sekali untuk mencegah maupun mengendalikan berbagai penyakit tanaman kawan ya. Seperti ini nih, putih banget ya lur. Nah tidak ada endapan nih lur, bersih ya tuh. Nah kemudian kali ini akan saya racik untuk pembasmian hama kutu-kutuan yang menyebabkan keriting daun. Nah di sini sudah saya siapkan 2 jenis insektisida, namun untuk takarannya ini akan saya gunakan dalam 1 tangki ini dosisnya 1 ml per liter. Jadi dari kedua insektisida ini akan dibagi 2 lur. Ini Kates akan saya gunakan sebanyak 8 mili saja lur ya. Nih akan saya perlihatkan totalnya 8 mili untuk insektisida abamectinnya. Kemudian dilarutkan terlebih dahulu seperti ini. Untuk insektisidanya ini harus dilarutkan benar-benar 100% larut sempurna lur ya. Karena ini untuk apa namanya? Insektisida bahan aktif abamectin ini dia kental sekali, sehingga ini harus dilarutkan terlebih dahulu. Nah kemudian untuk ini apa namanya bahan aktif dimetoatnya juga sama, akan saya gunakan sebanyak 8 mili. Jadi total dari kedua penggunaan insektisida ini totalnya 16 mili. Untuk takaran per liternya 1 mili per liter. Dan ini totalnya 8 mili kawannya tuh. Jadi total secara keseluruhannya 16 mili. Seperti ini dilarutkan, dan ini terbilang lebih efektif dalam mengendalikan keriting daun yang sangat parah kawan ya, karena hama kutu tersebut terbilang sudah kebal, padahal
Untuk aplikasi penyepraian insektisida itu selalu saya rolling dan juga lebih aktif lagi di bawah 1 minggu. Tapi tetap saja ketika hama kutu-kutuan tersebut lebih kebal, ya dia sudah semakin kuat. Makanya ini adalah jurus paling mutakhir yang selalu saya gunakan ketika mengatasi hama kutu-kutuan yang sudah kebal. Nah, setelah ini larut 100%, ini tinggal dimasukkan saja ke dalam tangki sprayer. Nah, tidak meninggalkan endapan ataupun gumpalan. Dan ini tinggal diisi air full saja. Nah, selalu saya informasikan lur ya, jika kawan-kawan ingin melihat perkembangan cabai kaliber, kemudian cabai keriting, selalu saya update setiap hari di Facebook Mitra Pertanian Channel. Begitu kawan ya. Dan ini harus diisi air full terlebih dahulu. Dan sepertinya ini sudah penuh lur. Nah, ini tinggal diaduk saja lur ya. Wah, bentar lur, ininya kotor ini. Nah, ini tinggal diaduk saja hingga pestisida yang digunakan ini benar-benar 100% larut sempurna. Diaduk terus seperti ini lur ya. Nah, setelah 100% larut, ini tinggal dispraykan saja ke masing-masing tanaman. Dan selalu saya informasikan, tidak bosan-bosan kepada kawan-kawan ketika melakukan penyepraian insektisida untuk pengendalian hama tanaman, dan juga ketika menggunakan fungisida untuk pencegahan maupun pengendalian penyakit tanaman. Ketika melakukan penyepraian harus terkena kuncup utama, kemudian hingga ke balik daun, dan yang lebih utama lagi ini batang utama, dan juga setiap batang tunas ini harus terkena sprayan. Karena ini lebih efektif lagi lur ya. Penyakit itu dia berawal dari sini, dari perakaran, kemudian dia menyerang organ tanaman, salah satunya sel, dan kemudian dia akan menyerang ranting-ranting, kemudian daun, dan nanti berujung di menyerang pembungaan dan pembuahan yang ujung-ujungnya penyakit patek. Begitu kawan ya. Baik kawan ya, saya akan menyelesaikan dulu untuk melakukan penyepraian hari ini di usia 55 hari setelah tanam. Dan hari ini saya sedang melakukan panen tomat bersama istri kawan ya. Dan ini untuk tanaman tomat belum dilakukan penyepraian karena posisinya akan dipanen terlebih dahulu. Yang sudah dispray itu cabai rawit kaliber dan juga cabai merah keriting. Dan untuk tomat hingga saat ini sudah mendapatkan sebanyak ini lur. Alhamdulillah ini panen perdana lur ya, tidak jongjong amat nih buah tomatnya seperti ini. Ini kalau tidak kemarau ekstrim, ini buahnya dijamin pasti bagus-bagus lur ya, seperti ini nih. Dan kita masih proses pemanenan nih barang keluarga. Alhamdulillah, meskipun ini tidak akan dijual, ini akan saya bagikan ke tetangga terdekat nih lur, seperti ini. Alhamdulillah. Dan ini baru sekali turun hujan, ini sudah terlihat perkembangannya lur ya.
Nih seperti ini. Jadi tidak kering-kering amat untuk daunnya. Sekali dikasih hujan ini langsung bagus tuh, langsung hijau. Tapi ini akan saya lihat perkembangannya dalam beberapa hari ke depan, karena untuk apa ya namanya ya, untuk tumpang sari cabai kalibernya seperti ini lur. Nih ini terserang keriting daun ya, tuh parah. Dan hari ini saya lakukan penyepraian dan mudah-mudahan pertumbuhan tumpang sari cabai rawit kalibernya pulih dari keriting daun. Nih parah banget lur, seperti ini ya. Dan baik kawan ya, saya akan menyelesaikan dulu untuk melakukan panen tomat. Dan setelah panen tomat ini selesai, kemudian ini akan saya lakukan penyepraian dan nanti akan saya perlihatkan seperti apa perkembangan cabai rawit kaliber dan juga cabai merah keriting setelah dilakukan penyepraian. Proses penyepraian hari ini di usia 55 hari setelah tanam sudah selesai dilakukan. Tadi sekitar pukul 9:45 dan sekarang menunjukkan sekitar pukul 10:54. Dan untuk cuaca di sini mendung lur ya, mudah-mudahan segera turun hujan. Dan ini untuk perkembangan cabai keriting setelah dilakukan penyepraian. Bisa terlihat sangat signifikan lur ya. Ini baru sekali terkena air hujan. Ini pertumbuhannya langsung begitu pesat, lebih bagus lagi nih, lebih segar-segar ya. Bisa dilihat nih. Untuk pembuahan juga, wow, is amazing. Alhamdulillah lur ya. Meskipun ini sebagian pada rontok-rontok nih seperti ini, dan ini terhitung wajar dikarenakan ini pembungaannya sangat begitu banyak kawan ya tuh. Nah ada satu hal yang ingin saya pertanyakan untuk kawan-kawan ini lur. Nih cabai keriting yang ini kenapa untuk pembuahannya berbeda dengan yang lain? Jika yang lain seperti ini pada buahnya bergelantungan nih ya, seperti ini tuh bergelantungan ke bawah, tapi kenapa yang satu pohon ini dia malah salto seperti ini lur buahnya ya. Coba kawan-kawan yang paham ini apakah kekurangan unsur hara ataukah ini terdampak ataupun terkena penyakit, tolong bantu jawab lur ya. Saya ini baru tahu ini ada cabai keriting yang salto begini untuk buahnya. Kalau yang lain mah normal lur, tuh pada ke bawah ya. Nih bisa dilihat dari sini. Nih semua itu pembuahannya dia menjuntai ke bawah semua, tapi yang satu pohon itu dia malah salto lur buahnya ya. Nih seperti ini, untuk daun-daun semakin lebih hijau lagi tuh. Alhamdulillah ya. Ini kalau beberapa hari ke depan ini terus menerus ada hujan, ini insya Allah akan semakin bagus pertumbuhannya nih. Tunas-tunas barunya dia muncul kembali lur. Tuh lebih hijau ya untuk daunnya dan untuk pembuahannya seperti ini. Alhamdulillah. Ini untuk panen belum bisa diprediksi kapan waktunya, karena untuk membuat merah buah ini lumayan lama juga lur ya. Bisa dilihat nih buah-buahnya banyak juga lur tuh. Alhamdulillah ya. Dan mungkin untuk informasi yang saya sampaikan dalam perawatan hari ini di usia 55 hari setelah tanam mungkin cukup jelas kawan ya. Nih bisa dilihat semakin lebih melebar lur ya. Ini baru satu kali baru satu kali terkena air hujan. Dan apabila kawan-kawan membutuhkan dari pupuk ataupun pestisida yang saya gunakan ini, baik ini Bion M, Antrakol, kemudian insektisida ini bahan aktif Abamectin dari Kates, dan juga insektisida dari Meta 400 EC, bahan aktif Dimetoat 400 gram per liter. Bisa kawan-kawan beli dan dapatkan link tokonya saya simpan di deskripsi video kawan ya. Dijamin 100% original, tidak KW-KW-an, dan juga harganya jauh lebih murah. Dan ingat pesanku, tetap jaga kesehatan, tetap semangat, dan semoga bermanfaat. Dan tidak lupa juga apabila informasi ini memberi
dampak manfaat untuk kawan-kawan. Jangan lupa untuk berikan like karena like itu gratis, dan jangan lupa juga untuk tinggalkan komentar karena komentar itu tidak dipungut biaya. Terima kasih dan sampai jumpa di informasi perawatan bermanfaat berikutnya.